Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Batak? Bersama saya kembali Ipa Nugrawati di MB Podcast Diskominfo Enreka. Pada episode kedua kali ini kita kedatangan tamu spesial. Sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu spesial kita, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfo Enreka. Baik, tamu spesial kita kali ini tidak lain dan tidak bukan, kita akan berbincang-bincang dengan orang nomor 1 di Kabupaten Enrekang. Beliau adalah Bupati Enrekang 2 periode, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Boleh mungkin disapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang dan seluruh pemirsa MB Podcast dimanapun berada. Selamat ke semuanya. Iya Pak Bupati, amin. Kita berbincang-bincang ini Pak Bupati terkait apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang di tengah pandemi COVID-19 ini. Di samping kebijakan kesehatan yang tentu kita sudah tahu semua, pastinya juga ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang dengan adanya pandemi ini Pak Haji. Iya, jadi sasaran apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang terkait pemulihan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Enrekang khususnya Pak Haji? Jadi betul beberapa langkah yang pemerintah daerah sudah lakukan sebagai langkah taktis dan langkah strategis dalam rangka pemulihan COVID-19 ini, antara lain kita sudah melakukan refocusing anggaran, dan itu sudah tiga kali kita lakukan. Itu berdasarkan petunjuk daripada pemerintah pusat. Selain itu, secara kebetulan pemerintah pusat menyiapkan namanya dana pemulihan ekonomi nasional. Pemkab Enrekang pun mulai dari bulan Juli sudah melakukan proses pengusulan untuk mendapatkan dana BEN tersebut. Dan alhamdulillah di bulan Desember kemarin kita sudah menandatangani MOU dengan PT SNI, dan jumlah anggaran yang disetujui pada waktu itu adalah 441,5 miliar kurang lebih seperti itu. Pak Bupati, dana PEN ini apakah memang ditujukan untuk seluruh kabupaten kota di seprovinsi di Indonesia atau bagaimana? Seperti apa itu? Sebenarnya kalau arahan Bapak Presiden, semuanya, seluruh kabupaten kota bahkan provinsi di seluruh Indonesia. Cuma saja memang sedikit agak rumit karena aturannya juga sangat ketat. Baik. Jadi tidak semua bisa melakukan MOU. Baik, Pak Bupati. Bidang sasaran apa dari dana PEN ini, Pak Bupati? Boleh mungkin dijelaskan? Bisa. Iya. Jadi yang pertama itu usulan kita adalah untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Kenapa ini menjadi nomor 1? Karena Enrekang itu topografinya itu pegunungan. Betul. Lagian masyarakatnya itu 90% lebih adalah hidup dari petani. Sehingga untuk mempermudah akses para petani kita sampai ke kebun dan sebaliknya akan kembali membawa hasil pertaniannya ke pasar, itu harus dengan jalan dan jembatan. Demikian juga dengan pembangunan pariwisata, kemudian bagaimana pendidikan, semua terpulang pada bagaimana akses jalan yang baik. Kalau untuk di bidang pasar seperti itu, untuk adakah? Iya. Di dalam anggaran sebesar yang saya sebutkan tadi itu juga di dalamnya ada, kita akan
mengadakan rehab atau pembangunan renovasi pasar, yaitu ada pasar Baraka yang secara kebetulan juga tahun lalu kena musibah kebakaran, kemudian pasar ibu kota di Kecamatan Nrekang ini yang sudah tidak bisa menampung para pedagang, kemudian pasar Sentara Sudut atau pasar tradisional di Sudut. Jadi insya Allah 3 pasar ini kita akan lakukan rehab atau pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pedagang. Selain pasar, tentunya kan ini berarti alhamdulillah para pedagang sudah sudah sangat dibantu dengan renovasi pasar ini, Pak Bupati. Bagaimana dengan sarana olahraga? Kemudian bagaimana juga dengan kesehatan? Apakah juga? Jadi kebetulan dalam usulan kita Nrekang itu kita akan menyentuh juga infrastruktur olahraga. Jadi 12 kecamatan itu ada 11 yang kita akan bangun infrastruktur olahraganya, tetapi sekadar diketahui bahwa bukan hanya sarana olahraga tok saja, tetapi di sini nanti kita akan bangun kuliner-kuliner, jadi sehingga sambil kita berolahraga, sesudah itu kita bisa belanja dan kita bisa juga menikmati kesenian-kesenian di tempat ini. Ini semua muaranya bagaimana memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, imun masyarakat. Berarti dengan sendirinya, karena salah satu cara untuk menaikkan imunitas adalah dengan di samping berolahraga, makanan yang sehat, juga perasaan hati gembira, begitu ya Pak Bupati. Itu lebih penting lagi. Kalau perasaan terganggu, tidak ada olahraga, kita kan terancam juga. Bagaimana dengan kesehatan? Apakah disentuh juga oleh program? Betul juga. Ada 2 rumah sakit kita yang mendesak sekali harus kita bangun tahun ini karena daya tampungnya memang sudah tidak bisa terasa selama masa COVID ini. Jadi dalam usulan PEN kita ini kita akan membangun 2 rumah sakit, yaitu rumah sakit Mas Hendren Pulu. Yang kita akan bangun di situ adalah ruang bedah, kamar bedah, ruang bedah yang modern, insya Allah. Selain itu kita akan melanjutkan pembangunan rumah sakit Mitra Belajen, termasuk di dalamnya kita akan bangun rawat inap dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang belum lengkap. Wah, berarti program Dana PEN ini sudah paket komplit di dalamnya, Pak Haji. Tidak tanggung-tanggung kita mengusulkan ini. Betul. Nah ini Pak Bupati, apa harapan tak atas untuk Dana PEN ini? Iya, tentu harapannya sesuai dengan harapan juga Bapak Presiden dan pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional. Artinya harapannya bagaimana ekonomi masyarakat kembali pulih. Tetapi bukan sampai di situ saja. Pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan daripada dana PEN ini proses lelang sudah berjalan. Harapan saya agar semua teman-teman yang melakukan pekerjaan dana PEN agar dikerjakan dengan baik. Karena ini tujuannya sangat mulia. Mari kita kerjakan dengan sesuai dengan konstruksi yang ada. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, apalagi ada korupsi. Mari kita hindari. Karena kita ini lagi-lagi melakukan pekerjaan yang sangat mulia dalam rangka menghindarkan masyarakat kita pada COVID-19 ini. Terima kasih semuanya masyarakat. Jadilah kita semua pengawas dalam PEN ini sampai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nrekang tanpa terkecuali. Jadi kita memang sudah membangun MOU dengan pihak-pihak penegak hukum tapi kan tidak cukup hanya dengan itu. Kita berharap semua masyarakat yang menyaksikan langsung, melihat secara dekat mari kita sama menjadi pengawas di dalam pekerjaan ini agar
bisa berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.